Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwa wal akhwat, jamaah salat tarawih yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini masih memberikan kepada kita semua dua nikmat. Iya. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Dua nikmat ini jamaah sekalian, banyak yang manusia lupa, banyak yang manusia lalai di dalamnya, dan Nabi SAW telah mengingatkan tentang dua nikmat ini. Dalam hadits yang sahih, Nabi SAW bersabda, nikmatani makbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia lupa di dalamnya, banyak manusia lalai di dalamnya. Yang pertama kata Nabi, as-sihhatu, nikmat kesehatan, wal faraq, dan nikmat waktu luang. Dua nikmat ini jamaah sekalian pada malam ini Allah berikan kepada kita. Wajib kita bersyukur kepada Allah. Dan Allah telah mengingatkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, kalian pasti tidak akan mampu menghitungnya. Iya. Kemudian salam dan salawat kepada panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tujuan dari puasa Ramadan jamaah sekalian adalah agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Sekarang apa definisi takwa? Apa makna dari takwa? Kalau kita baca keterangan para ulama, maka kita bisa simpulkan takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Pertanyaan berikutnya, apa perintah yang terbesar? Apa perintah Allah yang terbesar dan apa larangan Allah yang terbesar? Iya. Kata para ulama, wa a'dhamu ma amarallahu bihi tauhid. Ternyata perintah yang terbesar yang Allah perintahkan adalah tauhid. Apa makna tauhid jamaah sekalian? Ifradullahi ta'ala bil ibadah, mentauhidkan Allah, menuhankan Allah, mengesahkan Allah dalam peribadahan. Semua ibadah kita hanya kita serahkan kepada Allah. Apa makna ibadah jamaah sekalian? Ibadah adalah semua yang Allah cintai, semua yang Allah ridhoi, berupa ucapan maupun amalan, yang nampak maupun yang tidak nampak. Kalau Allah cintai, Allah ridhoi, maka itu adalah ibadah, dan seluruhnya harus kita murnikan hanya kepada Allah. Betul-betul kita seluruhnya tulus beribadah kepadanya. Ini tauhid. Jamaah sekalian, sebagian orang salah paham. Mereka menuduh orang-orang yang menyampaikan tauhid sebagai orang-orang yang keras. Iya. Mereka menuduh bahwa orang-orang yang mendakwakan tauhid adalah orang-orang yang ekstrim. Bagaimana mungkin jamaah sekalian? Sementara makna tauhid beribadah murni hanya kepada Allah. Bagaimana mungkin dituduh sebagai ajaran yang keras, ajaran yang ekstrim? Padahal para ulama sepakat, inilah perintah yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian larangan yang Allah larang, bahkan larangan terbesar kata para ulama, wa a'dhamu ma naha anhu syirku. Larangan yang terbesar yang Allah larang adalah kesyirikan. Iya, kesyirikan kepada Allah. Sekarang apa makna syirik? Kata para ulama, taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Apa kekhususan Allah? Di antaranya adalah ibadah. Iya. Kapan seseorang beribadah, kapan seseorang berdoa, bersandar hati, bertawakal kepada selain Allah, menuhankan selain Allah, meminta kepada orang-orang saleh, meminta kepada penghuni kubur, meminta kepada penjaga laut, penghuni laut, maka dia telah menyerahkan ibadah kekhususan bagi Allah kepada selain Allah. Itulah yang disebut dengan kesyirikan, dan ini larangan terbesar yang Allah larang.
Iya. Jamaah sekalian, seluruhnya akan Allah lipat pada hari kiamat. Seluruhnya akan hancur binasa kecuali Allah. Kullu syai'in halik illa wajhah. Semua akan hancur, semua akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Untuk apa kita serahkan ibadah kepada selain Allah padahal mereka seluruhnya akan hancur? Iya, pada hari kiamat. Jamaah sekalian, jadi seseorang yang mentauhidkan Allah, seseorang yang menjauhkan diri dari kesyirikan, mereka adalah orang-orang yang bertakwa, bahkan orang-orang yang sampai ke derajat takwa yang tertinggi. Sebab itu adalah perintah terbesar dan larangan terbesar. Iya, jamaah sekalian, tauhid ini adalah hak terbesar Allah. Ketika sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ditanya, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Ketika Nabi SAW bertanya kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba dan apa hak Allah dan apa hak hamba atas Allah?" Ketika itu Mu'adz menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Iya, para ulama menjelaskan jamaah sekalian, ketika Nabi SAW masih hidup, ada yang ditanya tentang agama kemudian dia tidak paham, maka dia boleh mengucapkan Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian kata para ulama, setelah wafatnya Nabi SAW, kita ditanya tentang perkara agama kita tidak tahu, maka cukup kita katakan Allahu a'lam. Iya, ini yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian kata Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, "Haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Hak Allah atas para hamba, hak Allah atas kita semua jamaah sekalian, agar supaya kita beribadah semata hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan siapapun juga, dengan apapun juga. Iya, ini hak terbesar Allah. Wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Setelah hamba menunaikan hak Allah ini, maka hak hamba kepada Allah adalah Allah tidak mungkin menyiksa, Allah tidak mungkin mengazab orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan siapapun juga. Tauhid adalah perintah terbesar dan kesyirikan adalah larangan terbesar. Siapa yang mampu mengamalkan ini, maka dia akan menjadi al-muttaqin, bahkan tingkatan takwa yang tertinggi. Dan inilah tujuan dari puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Mau menjadi orang yang bertakwa yang paling tinggi, maka tauhidkan Allah, jauhkan diri dari kesyirikan. Iya, itu perintah terbesar dan itu larangan terbesar. Kemudian jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak akan maafkan dosa kesyirikan. Iya, Allah jamaah sekalian masih mungkin memaafkan dosa riba. Allah masih mungkin maafkan dosa zina. Allah masih mungkin memaafkan dosa ghibah kalau pelakunya wafat sebelum bertobat. Iya, sepakat para ulama akidah Ahlus Sunnah, dosa besar tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Tapi kesyirikan kalau seseorang belum bertobat sampai wafat, Allah tidak akan maafkan. Allah tegaskan, ingatkan dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan maafkan dosa kesyirikan, dosa mempertuhankan selain Allah, dosa mempersekutukannya, dan Allah masih mungkin memaafkan dosa di bawah kesyirikan liman yasha. Syaratnya kalau Allah inginkan, kalau Allah kehendaki, masih mungkin jamaah sekalian. Iya. Kemudian di ayat yang lain Allah menegaskan lebih tegas lagi tentang bahaya kesyirikan ini. Allah haramkan surga untuknya. Iya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya siapa saja yang menduakan Allah, yang mempersekutukan Allah dalam ibadah, dia berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada selain Allah, dia meminta kepada Allah, meminta juga kepada selain Allah, dia menuhankan selain Allah, Allah Subhanahu wa taala akan haramkan surga untuknya. Jamaah sekalian, ketika kita wafat hanya ada dua tempat kembali, surga atau neraka. Ketika Allah haramkan surga, maka kata Allah, wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Tempat kembalinya pasti neraka dan tidak akan ada yang menolong orang-orang yang zalim ini. Waliyadzubillah. Ini
kalau orang wafat sebelum bertobat dari dosa kesyirikan, dari dosa menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan dosa main-main jamaah sekalian. Iya. Maka kalau kita sudah tahu ini, wajib kita mempelajari tauhid, wajib kita mempelajari apa itu kesyirikan. Iya. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, tauhid ini adalah amalan yang mampu menghancurkan dosa-dosa, yang mampu menghancurkan kesalahan. Iya, kita lihat, kita baca kisahnya sahabat yang mulia Amr bin As radhiyallahu anhu. Ketika beliau mau masuk Islam, beliau membeli syarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, "Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam tapi ada syaratnya." Ketika itu Nabi bertanya, "Apa syaratnya wahai Amr bin As?" Kata beliau, "Saya ingin Allah menghapuskan dosa-dosa saya di masa jahiliyah." Iya, itu syaratnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ama alimta annal Islam yahdimu ma kana qablahu?" Belumkah datang pengetahuan kepadamu wahai Amr, sesungguhnya Islam bisa menghancurkan dosa-dosa yang telah lalu. Jamaah sekalian, subhanallah. Islam yang bagaimana? Islam yang beribadah murni hanya kepada Allah. Islam yang sejati, Muslim yang menyerahkan segala ibadahnya hanya kepada Allah. Itu Islam yang menghancurkan dosa-dosa. Iya. Dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, haditsnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, datang dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadits qudsi, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, seandainya kamu datang menghadap kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, selama engkau tidak mempersekutukan aku, kata Allah, maka saya akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Ini keutamaan tauhid, keutamaan beribadah hanya kepada Allah. Bahkan jamaah sekalian, tauhid ini syarat diterimanya ibadah. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab. Ihtisab mengharap hanya kepada Allah. Jamaah sekalian, sebagian orang salah paham. Iya. Mereka mengatakan keikhlasan itu kita beribadah bukan karena mau surga, bukan karena takut neraka. Jamaah sekalian, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena beriman dan ihtisab, mengharap hanya kepada Allah. Nabi yang suruh mengharap. Iya. Yang tidak boleh itu jamaah sekalian, kita beribadah mengharap pujian manusia. Riya, itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita mengharap hanya kepada Allah, kita amalkan hadits ini. Maka apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah akan maafkan dosa-dosanya yang telah lalu. Iman dan ihtisab adalah tauhid. Beriman dan mengharap hanya kepada Allah adalah tauhid. Bahkan itu hakikat tauhid. Dalam hadits yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang melakukan salat tarawih, insyaallah kita salat tarawih ini malam, karena iman dan ihtisab, hanya berharap pahala di sisi Allah, bukan riya, bukan sum'ah, bukan mau dibilang. Itu yang tidak boleh jamaah sekalian. Tapi kalau kita berharap pahala hanya dari Allah, maka itulah tauhid, itulah pengamalan dari hadits ini. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah akan ampuni, hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah, keutamaan tauhid, syarat diterimanya ibadah. Dalam hadits yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang melakukan qiyam, kata para ulama, qiyam itu dia hidupkan malamnya dengan solat, dengan bacaan Al-Quran, dengan istighfar, dengan ibadah, dengan dzikir di malam Lailatul Qadar. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah akan maafkan dosa-dosanya yang telah lalu. Iya, jamaah sekalian, tauhid ini jalan pintas menuju surga. Tauhid ini amalan yang paling cepat mengantarkan seorang hamba ke dalam surga. Kita bisa baca dalam surah Al-Kahfi di ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang mengharapkan liqa',
perjumpaan dengan Rabbnya. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, salah seorang ahli tafsir dari madhab Syafi'i, kata beliau, thawabahu wa jazaahu shalih, dia harapkan balasan dari Allah dan pahala yang terbaik. Balasan yang terbaik apa jamaah sekalian? Surga, jannah. Siapa yang mengharap itu? Falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal saleh. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, amalan saleh maksudnya amalan yang di atas tuntunan Nabi Muhammad, tidak menambah-nambah dalam syariat, tidak mengada-ngada dalam agama. Itu syaratnya. Kemudian di akhir ayat Allah berfirman, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan, jangan dia sekali-sekali mempersekutukan Tuhannya ahadan, dengan siapapun juga, dengan apapun juga. Syarat pintas menuju surga tauhid, mengikuti Nabi Muhammad. Dalam hadits yang sahih, Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun juga. Man laki Allah la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah, barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak mempersekutukannya dengan siapapun juga, dengan apapun juga, dakhalal jannata, pasti masuk surga. Dakhala itu kalau kita belajar bahasa Arab, dia fi'il madhi, telah masuk, padahal kita baru mau masuk. Itu menunjukkan suatu kepastian orang-orang yang mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukannya dengan siapapun juga, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Iya. Kemudian jamaah sekalian, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya, serta mengikuti ibadahnya Nabi Muhammad, tidak menambah-nambah dalam agama, tidak mengada-gada dalam agama. Ini adalah dua poros perputaran agama Islam. Iya. Semua amalan kita akan diterima ketika kita mampu mewujudkan dua poros ini. Iya. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, jima'uddin aslani, poros agama Islam itu hanya ada dua, tidak lepas dari dua ini. Apa yang pertama jamaah sekalian? Alla na'budu illallah, agar supaya kita seluruhnya tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Poros yang pertama. Wa alla na'budu illa bima syara'a, poros yang kedua, agar supaya kita seluruhnya tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang Allah syariatkan dengannya, mengikuti Nabi Muhammad. La na'budahu bil bid'ah, jangan sesekali menyembah Allah dengan sesuatu yang diada-adakan dalam agama. Kemudian kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa dzalika tahqiqus syahadatain, inilah pengamalan dua kalimat syahadat, syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Beribadah semata kepada Allah jamaah sekalian dan mengikuti Nabi Muhammad, itu adalah pengamalan dua kalimat syahadat. Iya, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, kita tutup nasihat ringkas ini dengan ucapan salah seorang ulama besar sangat indah tentang perpisahan bulan Ramadan. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebutkan dalam Lataiful Ma'arif, kata beliau, ibadallah, inna syahra Ramadan qad azima 'ala rahil wa lam yabqa minhu illa al-qalil. Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya bulan Ramadan ini telah bertekad untuk pergi dan tidak tersisa waktunya kecuali sedikit. Faman kana minkum ahsana fihi fa alaihi tamam, barang siapa yang telah berbuat baik di dalamnya, hendaklah dia tambah semangat lagi, dia sempurnakan amalan ibadahnya. Wa man kana farrata falyakhtimhu bil husna, tapi siapa yang melakukan kebalikannya, dia sia-siakan awal Ramadan, dia sia-siakan waktunya di bulan Ramadan, di pertengahan Ramadan, maka kata beliau, hendaklah dia tutup akhirnya dengan kebaikan. Wal amalu bil khitam, karena amalan itu yang dihitung adalah penutupnya. Iya, ini sejalan dengan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'mal bil khawatim, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung penutupnya. Seseorang yang bermaksiat kemudian bertobat kepada Allah, kemudian dia melakukan ketaatan, kemudian wafat di atas ketaatan, maka yang Allah hitung adalah ketaatan. Allah akan maafkan dosa-dosanya yang telah lalu. Iya, kemudian kita juga perlu khawatir. Malaikat Jibril alaihissalam pernah
pernah mendoakan orang-orang yang mendapati Ramadan sampai Ramadan selesai dosanya tidak dimaafkan. Yang mengaminkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril dalam doanya, "Ragima anfu mri'in adraka alaihi Ramadan hatta yansaliha falam yukfar lahu." Celaka orang yang mendapat Ramadan sampai Ramadan itu pergi namun dosa-dosanya belum diampuni. Qul amin, katakan wahai Nabi Muhammad amin. Faqultu amin, maka Nabi Muhammad pun mengatakan amin. Pertanyaannya jamaah sekalian, malaikat Jibril yang mendoakan, Nabi Muhammad yang mengaminkan, mungkinkah doa itu tertolak? Jawabannya tidak mungkin. Kalau begitu kita wajib khawatir bahwa jangan sampai kita termasuk orang-orang yang didoakan celaka. Belum habis, sampai habis Ramadan dosa-dosa kita belum diampuni. Karena itu jamaah sekalian, manfaatkan amalan tergantung penutupnya. Banyak istighfar, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu sebuah bagung sok diluruskan. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فرحين بما
وفضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين اشتروا إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Mitir. Stop. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا
يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله